Kembali lagi bersama saya Puji. Di sini kita akan belajar Laravel. Kita akan belajar membuat template menggunakan Blade. Yang template ini akan kita gunakan terus di setiap view yang ada di Blade. Template di sini saya akan mencoba menggunakan Bootstrap saja untuk lebih gampang. Teman-teman bisa buka getbootstrap.com. Lalu kita coba buka get start. Ya, di sini sudah ada contohnya, gampang. Nah, sebelum kita membuat template di Bootstrap, untuk membuat template ini ada dua cara. Yang pertama, ini kita membuat komponen template. Yang kedua, kita menggunakan inheritance dari view, ya, inheritance dari view. Oke, kita akan coba membuat cara yang pertama. Cara yang pertama, kita buka dulu project kita ya. Kita buka project, pastikan di dalam folder project kita di resource views ada folder komponen. Ini contoh, kita akan coba buat namanya apa ya? Di kanan new file layout.blade.com php. Ya, layout. Nah, di sini template bootstrapnya saya akan coba cari di bootstrap ini ya, dokumen, lalu cari paling bawah, ini adalah start template. Cukup mudah, tinggal di copy saja, lalu kembali ke Visual Studio nya, di layout.blade ini kita paste. Lalu hello world, ini titelnya, di bodinya juga ada hello world. Untuk sementara kita coba ya, kita coba di contoh latihan membaca fungsi indeks. Ini memanggil layout latihan indeks, layout view latihan indeks. Nah, ini contoh. Ini contohnya terlalu besar. Saya akan membuat contoh sederhana saja. Nah, saya buka baru ya. Di sini yang belum ada apa? Create. Oke. Saya buat baru lagi. Create. Membaca fungsi create. Nah, di latihan ini saya buat fungsi create public function create return to latihan form misalkan ya, form. Nah, saya buat form di latihan, klik kanan new file form blade.php. Nah, sekarang saya akan panggil layout seperti ini ya. Kita akan coba panggil di rootnya, latihan create, enter. Hello ya, hello world sudah tampil ya, hello world. Memang seperti itu templatenya. Kita akan modifikasi sedikit layoutnya ya, nih kita modifikasi sedikit. Kita akan coba lihat contohnya saja di dokumentasi Bootstrap. Kita buka komponen. Nah, kita coba cari navigasi, bar. Nah, ini ada navigasi, teman-teman. Kita copy saja ya. Kita copy. Lalu hello world yang ada di dalam body ini kita hapus. Kita paste di sini.
Lalu kita simpan. Apa yang terjadi? Kita refresh, lihat encrypt nih, sudah ada template-nya ya. Ini contoh template. Sekarang kita ingin di mana tadi? Form yang ada di latihan. Ini form latihan. Kita simpan. Dia tampil. Ada tulisan ini form latihan. Nah, di sini belum tampil ya, teman-teman ya. Oke. Di layout, komponen layoutnya, kita di bawah nav, kita tambahkan div as container. Lalu kita di sini tambahkan $slot. Oke, di mana di form yang ada di latihan, ini form latihan. Kita akan muncul ya. Kita refresh. Ini form latihan. Alhamdulillah sudah muncul. Jadi ini membuat template menggunakan komponen layout ya. Sekarang saya akan membuat template tetapi tidak melalui komponen ya, tapi menggunakan inheritance dari view blade-nya, inheritance dari blade. Biasanya yang sering saya gunakan adalah ini, yang cara kedua. Misalkan saya buat folder baru, layout. Oh, udah ada ya? Oh, sudah ada teman-teman. Sudah ada. Teman-teman buat folder layout ya. Teman-teman buka folder layout. Buat folder layout. Setelah itu mungkin tempat teman-teman kosong, kita akan buat file baru di dalam folder layout. Klik kanan new file, misalkan main.blade.php. Nah, ini filenya sama dengan layout yang ada di dalam komponen ya. Kita copy semua, Ctrl A, Ctrl C, kita ke main, kita paste. Nah, oke, kita paste. Sekarang kita akan coba membuat controller baru. Tadi kan create ya. Saya akan coba membuat fungsi di latihan kontrol. Mana kita coba buat routing baru ya. Tadi ini create latihan apa ya namanya? View detail misalkan ya, detail. Manggil fungsi detail. Latihan controller, kita buat fungsi detail. Nah, di sini kita panggil view detail. Kita buat dulu ya. Di resource view latihan. Ini belum ada detail, kita buat baru, klik kanan, new file, detail.blade.php. Nah, di sini saya akan memanggil template layout bukan dari komponen, tetapi dari layout main.blade ya. Caranya adalah extends namanya, nama layoutnya ada di folder layout, nama filenya main. Folder layout, terus nama filenya main. Oke. Ya, ini detail ya. Kita baru panggil template-nya layout. Template-nya dari layout kita ini, main.blade. Ini menggunakan cara inheritance turunan. Jadi kita mau membuat tampilan detail.blade, tetapi kita turunan dari layout main ini. Kita refresh, tadi latihan /detail. Variabel slot. Oke. Karena ini bukan komponen, di main ini kita tidak menggunakan apa ya istilahnya, bukan slot, tetapi
yield. Misalkan yield ini apa namanya ya? Konten. Kita menggunakan turunan, menggunakan yield content. Lalu di detail, kita akan mengisi data yang ada di detail ke dalam main.blade yang disisipkan dalam konten ini. Caranya gimana? Ini kita sudah memanggil template mainnya, lalu kita akan inject data yang ada di detail. Caranya, sectionnya tadi namanya apa? Konten. Ini halaman detail. Refresh. Ini halaman detail. Oh, alhamdulillah, rabbil alamin. Nah, oke. Misalkan di inheritance ini untuk membuat template ini di main, misalkan titelnya bisa kita ganti-ganti ya. Titel ini dolar bukan pakai dolar ya, kita pakai yield title, pakai yield ya, karena ini pakai inheritance ya. Title, yield title. Lalu di detail ini bagaimana mengisi si titelnya? Kita pakai section, manual saja. Section title, isinya adalah ini halaman detail ya. Di main yield ini kita bisa panggil dengan cukup section saja tanpa harus ditutup dengan end section, dengan syarat parameter pertama ini adalah nama yieldnya, yang kedua ini adalah isi yang akan kita sisipkan dalam title. Kita coba lihat titelnya ini hello world, sekarang refresh. Ini halaman detail sudah berubah. Lalu bagaimana dengan detail create? Ini masih hello world titelnya ya. Kita buat layout yang ada di komponen layout. Titelnya ini masih hello world. Nah, kita rubah. Caranya berbeda karena ini komponen. Ini dollar title, jika ada kita tampilkan, jika tidak apa ya, default title, karena harus dicek apakah variable title ini ada atau tidak. Kalau tidak ada nanti akan muncul error. Berbeda dengan main. Kalau main cukup yield title, mau diisi mau tidak, mau disisipkan mau tidak, dia tidak akan muncul error. Nah, kita coba saja dulu ya. Dollar title, misalkan kita tampilkan dollar title. Oke. Kita tadi rootnya adalah create ya. Lihat error, titelnya nggak ada. Oke, sekarang kita coba di yang memanggil komponen layout adalah form ya. Kita beri title. Cara memanggilnya ada banyak ya. Pertama kita bisa pakai atribut title. Ini halaman form. Kita coba refresh. Lihat, ini halaman form. Atau cara memanggilnya adalah dengan slot name title. Nah, ini juga form, title form. Ini juga title form ya. Kita coba refresh. Lihat, ini juga title form. Jadi seperti itu perlakuannya. Kalau kita membuat template untuk digunakan berulang-ulang menggunakan komponen, caranya seperti ini ya. Nah, dia nampilkan title, lalu untuk menyisipkannya dia menggunakan slot. Oke, tadi saya lupa, kalau title ini tidak saya sediakan atau kita tidak mengesen nilai dari titelnya, atribut titelnya, kasih default aja. Default title. Kita kembali ke form yang tadi menggunakan X layout. Di sini saya tidak menggunakan title. Kita coba ya. Default title. Oke, berhasil ya. Jadi ketika saya menggunakan komponen untuk membuat layout seperti ini, title untuk menyisipkan kontennya menggunakan slot. Tetapi kalau menggunakan inheritance, turunan dari view blade, kita menggunakan
section yield ya, untuk menyisipkan variabel kita menggunakan yield title. Di sini ada yield content. Cara memanggilnya extends, di mana letak layout kita, yaitu di folder layout. Nama filenya main.bat, cukup diketik main. Lalu kita akan memberikan nilai title, yield titelnya dengan section namanya yield tadi title, isinya ini halaman. Lalu bisa juga dengan menggunakan section namanya tadi yieldnya adalah content, diakhiri dengan end section. Lalu di sini adalah berisi dengan halaman HTML yang lain, apapun itu bisa. Mudah-mudahan belajar untuk membuat template menggunakan komponen dan inheritance ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.